Mafia tanah dan modus operandinya. Tanah merupakan aset yang sangat berharga di Indonesia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber kehidupan, investasi, dan simbol kekuasaan. Namun, nilai tinggi dari tanah ini juga menjadikannya ladang subur bagi kejahatan terorganisir, mafia tanah. Istilah ini bukan sekadar kiasan, tapi menggambarkan jaringan yang rapi dan sistematis dalam menguasai tanah secara ilegal. Siapa itu mafia tanah? Mafia tanah adalah sebutan bagi kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik ilegal untuk menguasai, memperjualbelikan, atau mengklaim kepemilikan tanah yang bukan haknya. Mereka biasanya bekerja dengan cara yang terorganisir, melibatkan oknum dari berbagai institusi seperti pejabat desa, notaris, hingga aparat penegak hukum. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan keuntungan ekonomi dari transaksi tanah, baik dengan menjual lahan yang bukan miliknya, menggusur pemilik sah, hingga memalsukan dokumen pertanahan. Berikut beberapa modus yang umum dilakukan oleh mafia tanah di Indonesia. 1. Pemalsuan dokumen. Mereka memalsukan sertifikat tanah, akta jual beli, atau surat keterangan waris. Dengan dokumen palsu ini, mereka bisa menjual tanah orang lain atau bahkan menggugat balik pemilik sah di pengadilan. 2. Penggandaan sertifikat. Satu bidang tanah bisa memiliki 2 atau lebih sertifikat, yang semuanya terlihat sah. Modus ini dilakukan melalui kerjasama dengan oknum di kantor pertanahan atau notaris nakal. 3. Menguasai tanah secara fisik. Mafia tanah seringkali mengerahkan preman untuk menduduki lahan, membangun pagar, atau bahkan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan milik mereka. Pemilik sah sering kesulitan masuk atau bahkan takut untuk menuntut. 4. Manipulasi data di kantor pertanahan. Oknum di Badan Pertanahan Nasional, BPN, bisa diajak bekerja sama untuk mengubah data pemilik tanah secara ilegal. Hal ini sangat berbahaya karena data yang ada terlihat sah di mata hukum. 5. Mengincar tanah warisan yang belum terdaftar. Tanah-tanah warisan yang belum memiliki sertifikat resmi atau belum dibalik-namakan atas nama ahli waris menjadi target empuk. Mafia tanah memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya pencatatan hukum waris. 6. Memalsukan dokumen tanah. Pemalsuan dokumen seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan surat keterangan ahli waris, bahkan membuat penetapan ahli waris fiktif dari pengadilan sehingga seolah-olah tanah tertentu menjadi milik mereka secara sah. 7. Penyalahgunaan hukum. Dengan bantuan pengacara dan aparat hukum, mafia tanah bisa membuat gugatan hukum terhadap pemilik sah hanya berdasarkan dokumen palsu. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memenangkan gugatan tersebut karena ada celah dalam sistem hukum. Kejahatan mafia tanah tidak hanya merugikan individu pemilik tanah, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan investasi. Sengketa tanah bisa menghambat pembangunan, memicu konflik horizontal, dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Pemerintah melalui Kementerian ATR BPN telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah dan mendorong digitalisasi pertanahan untuk mencegah manipulasi dokumen. Namun, keberhasilan pemberantasan mafia tanah sangat bergantung pada integritas aparat dan partisipasi masyarakat. Info ini disajikan Kantor Hukum Bernard Simamora dan rekan, BSDR.